Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jumpa lagi dalam acara ibadah di saat ini, ibadah Voice of Nafiri. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, saat ini kita akan beribadah bersekutu memuliakan Tuhan. Mari di saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, saat ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dialah yang baik, Dialah yang luar biasa, Dialah yang patut kita sembah. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan. Kita lakukan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau patut disembah. Roh Kudus, Kudus, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya.
Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, buat apa yang Kau beri dalam hidup kami, yang Kau perbuat dalam hidup kami. Sungguh baik kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami rindu untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di saat ini, senantiasa kami tetap tinggal dalam pengurapan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan, baik yang akan menyaksikan. Sama-sama kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh menerima lawatan dan mujizat Tuhan lewat ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau buka ibadah kami di saat ini. Dan kami siap untuk bersorak bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita lakukan pujian ini. Puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka
bersukacitalah. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Dan mari di saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin, haleluya Yesus. Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hingga kami masih boleh rasakan hingga pada saat
sore hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Tadi kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan, sudah menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan renungan dari sabda firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, mulut lidahnya Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang selalu berikan kepada kita kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Dijamah, diberikan kekuatan yang baru, ditunjukkan jalan berkat yang harus kita jalani. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi kita telah menyanyikan lagu yang berkata, pimpin kami Tuhan. Kami tidak berani jalan tanpa Engkau. Kami perlu Engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, memang tanpa petunjuk Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak mungkin tiba di tempat yang terbaik, yang terindah, yang namanya kehendak Tuhan. Di situ Tuhan ingin kita ada. Karena di situ semua mujizat yang kita perlu ada di sana. Puji Tuhan, mari kita akan baca satu ayat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama. Mazmur pasal 15 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perjalanan orang Israel, perjalanan Yesus dan murid-murid selalu di dalamnya ada yang namanya gunung. Ya, gunung. Sesuatu yang menjulang tinggi. Itu gunung, beda dengan bukit kalau bukit ya. Tapi gunung sesuatu yang sangat-sangat berbeda, sesuatu yang fenomenal ya. Sesuatu yang menjadi petunjuk ke arah gunung itu, memutari gunung itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, gunung ini bicara soal pengalaman rohani yang sangat penting di dalam Alkitab. Ya. Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, mari dengan cepat untuk program ini. Saya mau ajak saudara untuk melihat beberapa gunung dalam Alkitab ya, yang memiliki arti penting dalam hidup kita. Tuhan bawa kita di gunung-gunung ini. Yang pertama dalam Alkitab ada gunung yang sangat terkenal ya. Gunung Ararat namanya. Gunung Ararat adalah gunung permulaan yang baru. Kita tahu bersama ketika Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah. Setelah sekian lama air bah itu berkuasa di bumi, kemudian mulai surut. Maka bahtera Nuh itu tersangkut, karena sementara ada banjir besar, ada tiupan angin, maka bahtera ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian karena air mulai surut, maka terhentilah dia di Gunung Ararat. Ya, dan semua kita tahu bahwa dari situlah kehidupan yang baru, generasi yang baru itu dimulai. Jadi Gunung Ararat, kita selalu menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lelaki, 3 anak mantu, 8 jiwa selamat. Ya, angka 8 itu adalah angka pembaharuan. Nah, 8 orang ini mereka mulai perjalanan mereka yang baru, atau sejarah yang baru itu dari Gunung Ararat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita dapat kesempatan untuk satu permulaan yang baru. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita mau ke arah yang lebih baik, ke arah Tuhan. Tuhan kita Tuhan kesempatan. Dia ampuni kita, Dia hapus semua dosa kita. Dia berikan kepada kita kesempatan untuk satu permulaan yang baru. Kemudian ada gunung yang kedua
yang sangat penting dalam Alkitab, itulah Gunung Moria. Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan. Ya, di gunung ini memang ada dua hal yang sangat terkenal di gunung ini, di mana Ishak itu dipersembahkan, kemudian di gunung inilah dibangun bait Allah Salomo. Ini bicara soal pengabdian kita kepada Tuhan. Ini tanda kesetiaan kita pada Tuhan, ya. Karena Abraham mengasihi Tuhan, dia mengabdikan hidupnya sepenuhnya sehingga anaknya pun mau dia korbankan untuk Tuhan. Ini bentuk pengabdian yang luar biasa. Demikian juga dengan Salomo, ya. Bait Allah Salomo itu tanda bahwa orang Israel mau setia, ya. Tuhan, kalau kami berbalik dari Engkau, kemudian ada musuh dan lain sebagainya, kami meninggalkan Engkau dan kemudian kami berbalik, kami berseru dengan doa di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, mengabdi dan setia itu penting sekali, ya. Awal yang baru itu penting. Kita mau mengabdi dan setia kepada Tuhan itu penting. Kemudian jangan lupa ada gunung yang ketiga yang sangat terkenal dalam Alkitab, itu Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan, sebenarnya di sini banyak konflik terjadi di sini, ya. Tapi satu hal yang pasti, di gunung ini diberikan kepada Tuhan hukum Taurat, ya. Ketetapan Tuhan. Hukum Taurat ini, 10 hukum ini sebenarnya adalah rangkuman dari semua ketetapan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Disarikan dalam 10 hukum ini. Puji Tuhan. Di sini gunung pemerintahan ilahi, ya. Memerintah hidup kita lewat kebenaran firman Allah. Ya, ada konflik karena daging bangkit, ya. Ada penyembahan berhala di sana. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di gunung inilah, ya, ketetapan Tuhan disampaikan. Haleluya. Pemazmur berkata, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kemudian ada gunung selanjutnya, yaitu Gunung Hor. Ya. Gunung Hor ini adalah gunung perubahan. Ada perubahan besar terjadi untuk orang Israel karena di Gunung Hor inilah Harun mati. Ya, Harun mati. Ini perubahan. Sejak dari Mesir kemudian di sepanjang jalan, maka Harun bertindak sebagai imam bagi mereka. Ya, jadi juru bicaranya Musa dan banyak hal yang lain tentang Harun. Keimamatan. Tapi kemudian firman Allah berkata di Gunung Horlah Harun mati dan dia digantikan oleh Eliezer. Terjadi perubahan di gunung itu, ya. Perubahan yang luar biasa. Tetapi saya percaya ini adalah kehendak Tuhan, ya. Ada banyak perubahan bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi yang pasti semua itu membawa kita lebih dekat dengan tanah perjanjian. Kemudian ada gunung yang kelima, Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan. Tuhan, siapakah yang bisa diam di gunung-Mu yang kudus? Saya percaya gunung-gunung yang saya sebutkan ini membawa kita hidup dalam kekudusan. Ya. Ini gunung yang Tuhan mau kita diam di dalamnya. Kemudian ada gunung selanjutnya, yaitu Gunung Nebo. Ya. Di Gunung Nebo itulah Tuhan berkata, Musa, karena kamu tidak akan masuk tanah perjanjian, ya, karena kita tahu Musa melawan firman Tuhan. Tuhan suruh bicara kepada gunung batu, dia pukul gunung batu. Sehingga Tuhan berkata, Musa, kamu tidak akan masuk tanah perjanjian. Naik kamu ke Gunung Nebo, ya, dan lihatlah tanah perjanjian itu. Di situ Musa merenung, sudah dikasih Tuhan. Ya. Di situ gunung perenungan. Di situ gunung memikirkan dalam-dalam sesuatu yang sudah terjadi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di gunung itulah Musa merenung. Dia melihat tanah perjanjian dan dia merenung hanya satu kesalahan sudah dikasih Tuhan. Tetapi sangat berbahaya, ya, membuat Musa tidak masuk tanah perjanjian. Ini gunung perenungan. Alkitab berkata,
Kalau kita merenungkan firman Allah siang dan malam. Ya. Ini akan sangat menolong kita mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Allah. Dan saya percaya ada banyak pelajaran penting ya kita pelajari dari firman Tuhan. Kemudian ada gunung yang sangat menarik lagi yang mungkin paling terkenal di antara banyak gunung. Gunung ini namanya Gunung Karmel. Ya, di situ ada tantangan yang sangat besar. Mari kita akan lihat siapakah Tuhan itu. Yang manakah Tuhan yang sejati dan seterusnya. Ya, ada tantangan iman kita. Ada tantangan untuk membuktikan bahwa dialah Tuhan. Dan Elia bisa membuktikan bahwa yang bisa jawab dengan api hanya Tuhan Yehova, ya, Tuhan kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, gunung selanjutnya yang sangat terkenal itu adalah Gunung Tabor. Gunung Tabor itu adalah gunung di mana Yesus dimuliakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, disitulah datang pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini gunung di mana Yesus mengalami transformasi yang sangat luar biasa. Dan itu terjadi ketika Yesus sedang berdoa. Kalau saudara selidiki dalam Injil, saudara akan temukan sementara Yesus berdoa, maka Yesus mengalami perubahan yang luar biasa. Pakaiannya seperti begitu putih, ya, seperti pakaian yang dikelantang, putih sekali. Di situ dia dapat pengakuan. Yang kedua, ini gunung peneguhan, ya. Ini gunung pengakuan ilahi. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah apa yang dia katakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ingin perubahan kita itu sempurna, yang ditandai dengan pengakuan bahwa kitalah anak-anak Tuhan yang dia kasihi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kita harus berubah. Ya, jangan tidak berubah. Kita berubah semakin serupa dengan Yesus. Saya berdoa kiranya mungkin banyak di antara kita bisa menambahkan, bukan cuma mungkin, pasti banyak di antara kita yang bisa menambahkan gunung-gunung rohani ini, ya. Di dalam Alkitab, inilah gunung kudus Tuhan. Ya. Gunung kudusnya Tuhan itu seperti apa? Ya, ada permulaan yang baru dan seterusnya. Ya. Sampai pada akhirnya kita diubahkan sempurna, serupa dengan gambar anaknya. Kita dapat pengakuan dari sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, siapa yang bisa datang ke gunung Tuhan? Yang bisa diam di gunung Tuhan. Dari nama dan setiap peristiwa yang terjadi di gunung-gunung ini, inilah gunung Tuhan. Gunung kudusnya Tuhan. Dimana kalau kita naik di atasnya, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Mari saja kita untuk datang kepada Tuhan sekarang. Haleluya. Gunung itu. Bisa bicara soal gunung doa, gunung pujian penyembahan, gunung penyerahan, ya, gunung kesetiaan. Puji Tuhan. Yesus mengajak para murid naik ke atas gunung, ya, sehingga ada khotbah bahagia di gunung. Puji Tuhan. Semua yang menjadi murid Tuhan siap naik ke gunung bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata hati hamba ku tak dapat lupakan dan seterusnya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kemana Tuhan bawa, saya siap. Ini program Tuhan bagi kita. Kami siap Tuhan. Kami hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Tulus menerima aku apa adanya. Kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita berdoa, Bapa kami dalam sorga, ini kami Tuhan. Kami mau naik di atas gunung-Mu yang kudus. Ini kami murid-murid-Mu, orang-orang yang mau menyangkal diri, pikul salib kami tiap hari, dan ikut Engkau. Menuju ke lembah itu jauh, sangat jauh lebih mudah daripada kami harus naik ke atas gunung. Tapi kami percaya inilah yang Engkau inginkan dari kami. Bersama dengan Engkau naik ke atas gunung-Mu yang kudus. Terima kasih untuk permulaan yang baru. Terima kasih untuk saat-saat indah di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua pengalaman rohani yang Tuhan izinkan terjadi. Dengan satu tujuan, mengubahkan kami yang hina untuk jadi mulia. Menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang melayani Engkau, yang tulus melakukan segala sesuatu. Haleluya, lawat kami Tuhan lewat program ini. Kami mau naik di atas gunung-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami tahu selama kami masih bercampur dengan dunia, kami tidak akan melihat kepenuhan dari janji-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa melihat keajaiban kuasa-Mu. Di gunung-Mu yang kudus, kami bebas menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah setiap kekasih. Ya secara fisik, kami ada di rumah kami ada di kendaraan kami. Tapi dalam roh kami sedang mendaki ke gunung Tuhan. Dan kami akan tinggal di sana. Tidak ada yang bisa menghalangi kami bersekutu dengan Dikau ya Tuhan. Haleluya, di gunung kudus-Mu ya Tuhan. Kami bisa melihat rencana-Mu yang ajaib. Kami tidak dibatasi oleh tembok. Kami bisa melihat keindahan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu. Jamah, sekali lagi jamah semua kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan bersama dengan kami dalam program Voice of Nafiri ini. Berdoa untuk gembala yang kami cinta, para pelayan, semua sidang jemaat di GPD Jalan Samrat 38. Hamba menyerahkan semua kekasih yang mendukung program ini, yang mengikuti program ini. Tuhan, kami selalu perlu jamahan-Mu dalam hidup kami. Setiap kekasih yang membagikan program ini, yang berlangganan di program ini, dan yang mengulurkan tangan dengan hati yang tulus, ikhlas dengan doa.
Supaya program ini memberkati semakin banyak orang. Biar para kekasih yang memberi perhatian untuk program ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Permuliakanlah namamu lewat program ini. Berkati tim Voice of Nafiri, satukan hati kami, bangkitkan semangat kami, biar Roh-Mu memberikan kami ide, memberikan kami keteguhan hati untuk terus menjalankan program ini. Haleluya. Kami tidak sabar menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tunggu Tuhan dalam kerinduan dan kesetiaan. Terima kasih, ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus kiranya akan beserta kita mulai sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.